Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Hadiwijaya akan ingkar janji. Ki Pemanahan, Ki Penjawi, Ki Curu, dan Sutawijaya yang hendak menghadap Adipati Hadiwijaya telah sampai di alun-alun Pajang. Namun, sebelum menghadap raja, mereka ditemui oleh Mas Monca. Melalui Mas Monca, pesan Hadiwijaya disampaikan kepada Pemanahan dan Penjawi. Mendengar penuturan Mas Monca bahwa Mataram dan Pati belum bisa diberikan, Ki Penjawi berhasrat melakukan pemberontakan terhadap Hadiwijaya. Namun, niat Penjawi itu diurungkan oleh Ki Curu. Akibatnya, Penjawi ingin menyusul Pemanahan yang pergi untuk bertapa brata. Karena tak tahu kemana perginya, Penjawi pergi ke Sela. Bertapa dengan berdiri serupa patung. Sudah sekian tahun, Ki Pemanahan bertapa dengan mengambang di atas air di telatah Kembang Lampir. Tak diduga muncullah Sunan Hadi di samping Pemanahan yang membujur kaku seperti mayat. "Bangunlah Pemanahan, jangan kau menyiksa diri dengan bertapa. Tak perlu khawatir atas hadiah bumi Mataram. Sudah menjadi kehendak Tuhan, Mataram akan jatuh di tanganmu. Bangunlah. Aku akan membantumu untuk mendapatkan hakmu." Sesudah menggugurkan tapa bratanya, Ki Pemanahan mengikuti langkah Sunan Hadi menuju Sela. Di desa Sela itulah Sunan Hadi menggugurkan tapa brata Ki Penjawi. Dengan membawa serta Pemanahan dan Penjawi, Sunan Hadi menemui Hadiwijaya di Pajang. Sabda Pandita, Ratu Tan Kena Wolawali. Sunan Hadi membuka pembicaraan di hadapan Adipati Hadiwijaya. "Bila Ananda ingin disebut penguasa sejati, hendaklah apa yang menjadi keputusanmu. Jangan kau cabut kembali, berikan bumi Pati pada Penjawi, bumi Mataram kepada Pemanahan. Sungguh Ananda bersalah besar pada Kakang Pemanahan dan Penjawi, Kanjeng Sunan." Wajah Adipati Hadiwijaya tampak muram. Kiranya sudah menjadi kehendak Hyang Sukma. Bumi Pati aku hadiahkan kepada Kakang Penjawi, sementara bumi Mataram aku hadiahkan pada Kakang Pemanahan. Mendengar perkataan Adipati Hadiwijaya, Sunan Hadi yang merasa lega sesudah mengetahui tali persaudaraan Hadiwijaya, Pemanahan, dan Penjawi kembali terjalin erat. Sontak musnah seperti asap tersapu angin. Selepas Sunan Hadi, Pemanahan pergi ke Pati, sementara Pemanahan pergi ke Mataram. Sejak itu, Pemanahan dikenal dengan nama Ki Ageng Mataram. Selepas Ki Pemanahan, Ki Penjawi, dan Ki Curu, Adipati Hadiwijaya menghadap Sunan Giri untuk mendapatkan restu sebagai raja di Pajang. Berkat restu Sunan Giri, Hadiwijaya dinobatkan sebagai raja di Pajang bergelar
Sultan Hadiwijaya. Sejak itu, status Pajang yang semula menjadi bawahan Demak berubah status sebagai kerajaan. Sementara Demak berubah status sebagai kadipaten bawahan Kesultanan Pajang. Sewaktu mendapatkan hadiah Bumi Mataram, Ki Pemanahan dititipi cucu Ratu Kalinyamat, Retna Dumilah atau Ratu Prawata. Putri Sunan Prawata semakin Putri Sunan Prawata versi Babat Tanah Jawa oleh Sultan Hadiwijaya, kelak Retna Dumilah yang belum akil balik itu akan dinikahi sendiri oleh Sultan Hadiwijaya sebagaimana perjanjiannya dengan Ratu Kalinyamat. Lambat laun Retna Dumilah menginjak usia dewasa. Melihat ketampanan Sutawijaya, sang putri jatuh cinta. Sebagai pria dewasa, Sutawijaya pun sangat tertarik dengan Retna Dumilah. Keduanya sangat saling mencintai. Itu seperti tidak bisa dipisahkan lagi. Serupa lampu dan cahayanya, api dan panasnya, keris dan warangkanya, antan dan lesungnya, atau lingga dan yoninya. Hubungan Retna Dumilah dan Sutawijaya tidak mendapatkan persetujuan dari Ki Pemanahan, abdi Pajang yang sangat patuh kepada Sultan Hadiwijaya. Karenanya Pemanahan berusaha keras untuk memisahkannya, takut akan hukuman yang akan menimpa dirinya. Berbeda dengan Ki Pemanahan, Nyi Pemanahan sangat mendukung hubungan cinta Sutawijaya dan Retna Dumilah sebagai wanita yang banyak akal. Nyi Pemanahan memerintahkan Sutawijaya dan Retna Dumilah untuk mengenakan pakaian serba putih. Sesudah keduanya mengenakan pakaian itu, Nyi Pemanahan membawa mereka ke alun-alun Pajang. Kepada Sultan Hadiwijaya, mereka meminta kematian. Di bawah pohon beringin, Nyi Pemanahan yang pula mengenakan pakaian putih itu berdiri dengan diapit oleh Sutawijaya dan Retna Dumilah. Menyaksikan Nyi Pemanahan beserta Sutawijaya dan Retna Dumilah melakukan PP, Adipati Moncanegara menghadapkan mereka kepada Sultan Hadiwijaya yang tengah bersinggasana di penangkilan. Apa tujuan Nyi Pemanahan beserta Jepeng Sutawijaya dan Nyi Retna Dumilah menghadapku dengan mengenakan pakaian serba putih? Tanya Sultan Hadiwijaya dengan nada lantang. Apakah Nyi Pemanahan akan meminta keadilan kepadaku? Raja Pajang yang harus memberikan keadilan dengan seadil-adilnya. Tan Ban Cinde Ban Siladan. Ampun Kangjeng Sultan. Nyi Pemanahan mengaturkan sembah kepada Sultan Hadiwijaya. Bukan keadilan yang kami pinta, tetapi hukuman kematian. Kami telah bersalah. Hamba bersalah karena mendukung hubungan cinta antara anak hamba si Sutawijaya dengan Nyi Retna Dumilah. Anak hamba bersalah besar karena telah merusak Taman Sari yang telah Kangjeng Sultan bangun selama bertahun-tahun. Nyi Retna Dumilah tak juga benar karena memilih anak hamba sebagai calon suaminya, bukan sebagai istri Kanjeng Sultan. Sebab itu, bunuhlah kami
merelakan nyawa kami. Semula aku akan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada putraku Sutawijaya karena telah berani merusak Taman Sari yang sekian lama aku bangun. Tetapi sesudah aku mendengar penuturanmu, Nyi Pemanahan, luluh sudah amarahku. Ibarat api yang berkobar-kobar, amarahku telah padam karena siraman air ibamu. Sultan Hadiwijaya menghela nafas panjang. Tak lama kemudian, Sultan Hadiwijaya memanggil Adipati Moncanegara. Sesudah Moncanegara menghadapnya, Sultan Hadiwijaya berkata, "Panggilkan penghulu kesultanan." Moncanegara, "Aku merestui putraku Sutawijaya untuk menikah dengan Nyi Retna Dumilah." Adipati Moncanegara undur diri dari hadapan Sultan Hadiwijaya. Hanya dalam beberapa saat, Moncanegara kembali menghadap Raja Pajang itu dengan membawa seorang penghulu kesultanan. Melalui penghulu itu, Sutawijaya dan Retna Dumilah diresmikan sebagai suami istri yang sah menurut hukum agama dan hukum negara. Menyaksikan pernikahan Sutawijaya dan Retna Dumilah, Nyi Pemanahan menangkap langit Pajang, menyibak awan hingga tampak secercah sinar matahari. Berbahagialah Nyi Pemanahan, demikian pula Sutawijaya dan Retna Dumilah yang telah direstui oleh Sultan Hadiwijaya. Keduanya berbahagia seluas langit yang tidak berbatas kaki cakrawala. Sesudah pernikahan Sutawijaya dan Retna Dumilah, Nyi Pemanahan pulang ke desa Sela. Sepanjang perjalanan pulang, Nyi Pemanahan menggandeng Sutawijaya dengan tangan kanan, Retna Dumilah dengan tangan kiri. Setibanya di rumah, mereka mendapatkan sambutan hangat dari Juru Merentani dan Ki Ageng Mataram yang mulai sakit-sakitan. Semasa pemerintahan Sultan Trenggana di Demak Bintara, Jaka Tingkir atau Mas Karebet diangkat sebagai Adipati di Pajang, bergelar Adipati Hadiwijaya. Semasa awal berkuasa di Pajang, Hadiwijaya belum memiliki seorang putra. Karenanya, Hadiwijaya memungut salah satu putra Pemanahan dan Nyai Ageng Saba bernama Raden Bagus. Oleh Hadiwijaya, Raden Bagus diberi nama Sutawijaya, putra Hadiwijaya. Karena tinggal di sebelah utara Pasar Pajang, Sutawijaya dikenal dengan Raden Ngabehi Loreng Pasar. Sudah memiliki putra angkat, Hadiwijaya berputra Pangeran Banawa. Diangkatnya Hadiwijaya sebagai Adipati di Pajang membuat iri hati Adipati Arya Penangsang dari Jipang. Dengan dukungan Sunan Kudus, Arya Penangsang ingin menyingkirkan Adipati Hadiwijaya dan Sunan Prawata, putra Sultan Trenggana, dengan cara tidak langsung. Melalui dua perjinemannya, Dadang Wiring dan Rangkut Arya Penangsang berhasrat membunuh Hadiwijaya dan Prawata. Dadang Wiring dipercaya untuk membunuh Hadiwijaya, sementara Rangkut dipercaya untuk membunuh Prawata yang tinggal di Gunung Prawata. Sesudah masing-masing menerima sebilah keris pusaka yang sakti dari Arya Penangsang, Dadang Wirang dan Rangkut meninggalkan Kadipaten Jipang. Dadang Wirang pergi ke Kadipaten Pajang, sementara Rangkut pergi ke Gunung Prawata. Di persimpangan jalan, keduanya berpisah untuk melaksanakan tugas di tempat yang berbeda.
Suatu hari, Pemanahan pergi ke Kadipaten Pajang untuk menjenguk Sutawijaya putranya. Sewaktu akan pulang ke Sela, Pemanahan tak diperkenankan oleh Adipati Hadiwijaya. Penguasa Pajang itu meminta agar Pemanahan menginap di dalam Kadipaten sebagai abdi. Pemanahan tak bisa menolak permintaan sang Adipati. Tengah malam, Pemanahan terbangun dari tidur. Suara hatinya membisikkan bahwa akan muncul petaka di dalam Kadipaten Pajang. Bergegas Pemanahan keluar dari salah satu kamar yang ada di dalam Kadipaten. Ia berjalan ke halaman belakang. Di tempat itulah Pemanahan memohon perlindungan kepada Tuhan atas keselamatan Adipati Hadiwijaya. Dari halaman belakang dalam Kadipaten, Dadang Wiring yang telah berhasil melompati benteng Kadipaten Pajang itu memasuki ruang peraduan Hadiwijaya. Mengetahui Hadiwijaya tertidur pulas di antara istri-istrinya, Dadang Wiring menikamkan keris pusaka di area penangsang ke dada Hadiwijaya berkali-kali. Berkat doa Pemanahan, ujung keris yang dibawa Dadang Wiring itu tidak berhasil melukai kulit Hadiwijaya. Menjelang matahari terbit di ufuk timur, Adipati Hadiwijaya belum terbangun dari tidur. Hadiwijaya baru terbangun sesudah mendengar teriakan salah satu istrinya. Raja Hadiwijaya bertanya kepada istrinya, "Adakah pencuri? Apa yang dicuri?" "Ada, Kang Mas. Dia sudah keluar dari tempat peraduan sesudah gagal membunuh Kang Mas dengan kerisnya." Bergegas Adipati Hadiwijaya bangkit dari ranjang, keluar dari ruang peraduannya, berlari menuju halaman belakang istana untuk menangkap sang pencuri. Setiba di tujuan, Hadiwijaya melihat Pemanahan menangkap seorang lelaki yang membawa keris ligan. "Kakang Pemanahan, siapakah lelaki yang kau tangkap itu? Apakah ia pencuri yang akan membunuhku?" "Ampun, Kanjeng Adipati, hamba belum sempat menanyainya." Pemanahan mengalihkan pandangannya dari Adipati Hadiwijaya ke Dadang Wiring. "Benarkah kau yang akan membunuh Kanjeng Adipati?" "Benar, Ki Ageng." "Kenapa kau ingin membunuh Kanjeng Adipati?" "Hamba disuruh oleh Gusti Arya Penangsang dari Jipang." "Oh." Pemanahan hanya mengangguk-anggukkan kepala. Kanjeng Adipati telah mendengar pengakuan Dadang Wiring, bukan? Sekarang tinggal bagaimana kebijakan Kanjeng Adipati terhadap orang Jipang. Keputusan Kanjeng Adipati baik adanya. "Baiklah, Kakang Pemanahan." Adipati Hadiwijaya menatap tajam kepada Dadang Wiring. Sebagai penguasa Pajang yang bijaksana dan suka berderma kepada siapapun, aku tak akan menghukummu. Justru aku ingin memberimu anugerah berupa pakaian dan uang. Terimalah semua ini. Segera pulanglah ke Jipang. Laporkan kegagalanmu untuk membunuhku kepada sesembahanmu. Dadang Wiring menyanggupi perintah Adipati Hadiwijaya. Sesudah menerima pakaian dan harta benda dari Hadiwijaya,
Dandang Wiring pulang ke Jipang. Mengapa Arya Penangsang untuk melaporkan kegagalannya membunuh Hadiwijaya? Dandang Wiring yang gagal membunuh Hadiwijaya itu tewas ditikam dengan keris Kiai Setan Kober oleh Arya Penangsang. Selepas kepergian Dandang Wiring dari halaman belakang dalam Kadipaten Pajang, Pemanahan meminta pamit kepada Hadiwijaya. Tak lama kemudian, Hadiwijaya yang mengucapkan terima kasih dan selamat jalan pada Pemanahan itu kembali memasuki dalam Kadipaten bersama istri-istrinya. Sunan Prawata tengah sakit. Saudara-saudara Sunan Prawata berkumpul di Gunung Prawata untuk menjenguk dan menungguinya. Salah seorang dari mereka adalah adik kandung Sunan Prawata yang tinggal di Kalinyamat. Ia dikenal dengan nama Ratu Kalinyamat. Rangkut yang disuruh oleh Arya Penangsang telah sampai di pekarangan tempat hunian Sunan Prawata. Dengan keris Kiai Betok, ia memasuki ruang peraduan Sunan Prawata. Sial bagi Rangkut, Sunan Prawata yang tubuhnya sangat lemah itu belum tertidur. Kau siapa? Memasuki ruang peraduanku tanpa seizinku. Nama hamba Rangkut. Apa tujuanmu memasuki ruangan peraduanku? Hamba disuruh oleh Kangjeng Adipati Arya Penangsang untuk membunuh Kangjeng Sunan Prawata. Sunan Prawata hanya tersenyum saat mendengar pengakuan lugas dari Rangkut. Silahkan membunuhku. Aku ikhlas dengan nyawaku. Tetapi bunuhlah aku sesudah aku benar-benar tertidur pulas. Baiklah Kanjeng Sunan, hamba akan melaksanakan dengan baik. Mendengar jawaban Rangkut, Sunan Prawata segera menikamkan keris Kiai Betok ke dada sang Sunan. Dengan amarah berkobar-kobar, Sunan Prawata menarik keris Kiai Betok dari dadanya. Sunan Prawata melemparkan keris itu tepat ke ulu hati Rangkut. Sunan Prawata dan Rangkut menghembuskan nafas terakhir hampir bersamaan. Peristiwa pembunuhan Sunan Prawata di tangan Rangkut dikonangi oleh Ratu Kalinyamat. Melihat keris Kiai Betok, Ratu Kalinyamat memiliki dugaan sangat kuat bahwa pesuruh Rangkut untuk membunuh Sunan Prawata kakaknya tak lain Adipati Jipang, si Arya Penangsang. Tidak terima Sunan Prawata dibunuh oleh Rangkut, utusan Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat yang melakukan. Topo Asinjang Rikmo di sendang itu bersumpah, aku tak akan mengenakan jarit sepanjang hidupku bila Arya Penangsang belum tewas. Bagi siapa saja yang berhasil membunuh Arya Penangsang, aku akan mengabdinya. Seusai sumpah Ratu Kalinyamat, langit menggelegarkan guntur yang sangat keras. Sumpah itu bukan hanya terdengar sampai Kadipaten Jipang, namun sampai di telinga Adipati Hadiwijaya di Pajang. Dari peristiwa inilah kelak menimbulkan perang antara Jipang dan Pajang yang didukung oleh orang-orang Sela di Sungai Bengawan Sore, sungai yang sekarang dikenal dengan nama Bengawan Solo. Mendengar Ratu Kalinyamat bertapa telanjang di sendang di bawah pohon kemuning di telatah Prawata,
Adipati Hadiwijaya bergegas meninggalkan Pajang. Tak ada tujuan selain ingin bertemu dengan kakak iparnya yang tengah dalam keprihatinan sepeninggal Sunan Prawata. Sesampai tujuan, Adipati Hadiwijaya bersua dengan Ratu Kalinyamat. Akan tetapi, Hadiwijaya tak dapat berhadap-hadapan dengan saudara iparnya. Mengingat Ratu Kalinyamat yang bertapa tanpa menutup auratnya dengan seutas benang, itu tak dapat dilihat oleh seorang lelaki. Kambok Ratu, berlindunglah dari balik terimbun semak-semak. Adipati Hadiwijaya membuka pembicaraan. Aku ingin berbicara penting denganmu. Di balik terimbun semak-semak, Ratu Kalinyamat menemui Adipati Hadiwijaya. Mau bicari apa, Dimas Hadiwijaya? Apakah Kang Bok Ratu bertapa karena meninggalnya Kang Mas Sunan Prawata di tangan Rangkut, utusan Kakang Adipati Arya Penangsang? Benar, Dimas. Ratu Kalinyamat menjawab dengan nada suara yang berat. Karenanya, aku belum akan menyelesaikan tapa brataku sebelum Arya Penangsang tewas. Bila Dimas bersedia membunuh Arya Penangsang, aku akan mengabdi padamu sepanjang hayatku. Bukan pengabdian Kang Bok Ratu yang aku inginkan sebagai hadiah, tetapi Adipati Hadiwijaya mengerling seorang anak perempuan berusia 9 bulan. Gadis kecil itu yang aku inginkan sebagai hadiah. Bila sudah akil balik, aku ingin menikahinya. Bila gadis itu yang kau minta, aku akan menyerahkannya dengan ikhlas, asalkan kau berhasil membunuh satruku, si Arya Penangsang. Adipati Hadiwijaya berbinar wajahnya sesudah menganggap cukup pembicaraan dengan Ratu Kalinyamat. Hadiwijaya pulang ke Pajang, memberi mandat kepada para bawahannya untuk menyampaikan pengumuman kepada para punggawa dan kawula bahwa barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapat hadiah tanah Mataram dan Pati. Akan tetapi, tak seorang di antara para punggawa dan kawula yang berani melawan Arya Penangsang. Berdukalah Adipati Hadiwijaya ketika tak seorang pun yang bernyali melawan Arya Penangsang. Hadiwijaya pun merasa malu bila tak sanggup memenuhi janjinya kepada Ratu Kalinyamat untuk membunuh Adipati Arya Penangsang. Sungguh, di mata Hadiwijaya, langit yang membentang biru siang itu tampak berselimutkan awan pekat. Pengumuman dari Adipati Hadiwijaya tentang sayembara pembunuhan Arya Penangsang berhadiah bumi Mataram dan Pati telah sampai di telinga Pemanahan. Karenanya, Pemanahan segera mengundang kedua adiknya, Ki Penjawi dan Ki Curu. Selagi ketiganya berembuk perihal sayembara Hadiwijaya, Sunan Hadi yang tengah mengembara itu menghampiri mereka. Pemanahan, Penjawi, dan kamu Curu. Sunan Hadi
membuka pembicaraan. Apakah kalian sudah mendengar pengumuman sayembara dari Hadiwijaya bahwa barang siapa dapat membunuh Arya Penangsang akan mendapatkan hadiah Bumi Mataram dan Pati? Iya, Kanjeng Sunan, kami telah mendengarnya. Apakah kalian bertiga mampu menandingi Arya Penangsang? Kami mampu, asal mendapat restu dari Kanjeng Sunan Hadi. Aku akan merestui. Sunan Hadi tersenyum. Kalian akan berhasil membunuh Arya Penangsang asal kalian disertai oleh Jebeng Sutawijaya. Hanya Sutawijaya yang bisa menandingi Adipati Jipang. Lalu, adakah syarat yang lain, Kanjeng Sunan? Hendaklah Ki Curu sebagai botoh dalam upaya menaklukkan Arya Penangsang. Kalian pula tak boleh berpisah antara satu dengan lainnya. Sebelum pemanahan menyampaikan ucapan terima kasih, Sunan Hadi telah lenyap dari pandangan. Selepas Sunan Hadi, pemanahan beserta Ki Penjawi dan Ki Curu menghadap Adipati Hadiwijaya yang tengah dihadap para punggawa, kerabat, dan keluarga di penangkilan. Mereka bersedia dengan mengikuti sayembara untuk membunuh Arya Penangsang. Sungguh bahagia hatiku, Kakang Pemanahan. Adipati Hadiwijaya menyemburatkan senyum seperti matahari pagi. Berkat kesediaan Kakang, aku akan memberikan bantuan padamu berupa separuh prajurit Pajang. Bawalah untuk menjadi kekuatanmu. Terima kasih, Kanjeng Adipati. Pemanahan melirik Ki Penjawi dan Ki Curu. Bolehkah hamba menyampaikan permohonan? Apa yang kau minta, Kakang? Sebutkan. Ampun, Kanjeng Adipati. Bukan apa, tapi siapa. Siapa yang akan kau minta? Tak lain, putra hamba Sutawijaya. Apa? Adipati Hadiwijaya terdiam 1000 bahasa. Ingat, Kakang, putraku Sutawijaya masih anak-anak. Sangat bahaya bila diajukan di medan laga. Hanya melalui Jebeng Sutawijaya, menurut Kanjeng Sunan Hadi, Arya Penangsang akan berhasil ditundukkan. Baiklah, Kakang, bawalah Jebeng Sutawijaya di medan laga. Tapi pesanku, Adipati Hadiwijaya terdiam sesaat. Jagalah dia. Bila sampai terluka hingga sampai gugur di medan laga, kepala Kakang yang akan menjadi penggantinya. Hamba bersedia menyerahkan kepala hamba bila Jebeng Sutawijaya sampai terluka. Ia pasti selamat, jaya di medan laga. Kalau begitu, Adipati Hadiwijaya mengerling Sutawijaya.
aku izinkan putraku menyertaimu di medan laga. Seusai mendengar perkataan Adipati Hadiwijaya, Pemanahan beserta Ki Penjawi, Ki Juru, pasukan Pajang, Sela, Laweyan, Kembang Lampir, Taruk, Saba dan Sutawijaya meninggalkan kota Praja menuju sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Beserta Ki Juru dan Ki Penjawi, Pemanahan menyeberangi Bengawan Sore, mencari seorang gamal yang akan dijadikan sarana untuk menantang perang pada Arya Penangsang. Sesudah menemukan seorang tukang rumput untuk kuda, Kiai Gagak Rimang, mereka mengiris salah satu telinganya dan membelinya seharga 20 real. Sesudah mengiris telinga itu, mereka menyematkan secarik surat tentang perang kepada Arya Penangsang. Karena tidak terima atas perlakuan orang-orang Sela, tukang rumput menghadap Arya Penangsang, melaporkan bahwa orang-orang Sela telah menganiaya dirinya, mengirim surat tantangan kepada Adipati Jipang yang tengah berbuka sesudah menjalankan puasa. Disaksikan oleh Tumenggung Metaun, tukang rumput, dan Dyah Retna Larasati istrinya. Arya Penangsang membaca surat dari orang-orang Sela yang berisi antara lain seperti berikut. Hei Arya Penangsang, bila kau lelaki sejati, hadapi kami. Orang-orang Sela tak sabar menunggumu di sebelah barat Sungai Bengawan Sore. Bila kau tak bernyali, sebaiknya kau kenakan saja jarit layaknya perempuan. Usai membaca surat tantangan, Arya Penangsang mengepal nasi di piring, membanting nasi itu ke lantai sebelum memukul piring hingga pecah berpuingan. Serupa api berkobar-kobar, amarah Arya Penangsang membakar akal sehatnya sendiri tanpa memperdulikan nasihat Dyah Retna Larasati dan Tumenggung Metaun. Arya Penangsang berlari menuju kandang kuda. Dengan menunggang Kiai Gagak Rimang, Arya Penangsang bergerak menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Mengetahui Arya Penangsang memacu Gagak Rimang menuju sebelah timur Sungai Bengawan Sore, Tumenggung Metaun bertindak cepat, mengumpulkan pasukan Jipang, mengikuti sesembahannya menuju sebelah timur Bengawan, menghadapi pasukan orang-orang Sela. Arya Penangsang yang diikuti pasukan Jipang di bawah komando Tumenggung Metaun telah sampai di sebelah timur Sungai Bengawan Sore. Telinga Arya Penangsang serasa tersengat ribuan lebah saat mendengar tantangan Ki Juru yang tengah siaga berperang bersama pasukannya di sebelah barat Bengawan. Tanpa berpikir panjang, Arya Penangsang melecut Gagak Rimang, terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Dengan serempak, pasukan orang-orang Sela menyambut krida Arya Penangsang. Berkat kesaktian Arya Penangsang dan amuk Gagak Rimang, banyak orang Sela tewas berkaparan dengan
bersimbahkan darah. Melihat pasukannya mulai berjatuhan, Juru Merentani melepaskan kuda betina bernama Sungkali di medan perang. Sontak, Gagak Rimang yang melihat Sungkali melonjak-lonjak hingga menyebabkan Arya Penangsang terjatuh dari gigir kuda. Tanpa berpikir panjang, Arya Penangsang melecut Gagak Rimang, terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Dengan serempak, pasukan orang-orang Sela menyambut Krida Arya Penangsang. Berkat kesaktian Arya Penangsang dan amuk Gagak Rimang, banyak orang Sela tewas berkaparan dengan persembahkan darah. Melihat pasukannya mulai berjatuhan, Juru Merentani melepaskan kuda betina bernama Sungkali di medan perang. Sontak, Gagak Rimang yang melihat Sungkali melonjak-lonjak hingga menyebabkan Arya Penangsang terjatuh dari gigir kuda. Tanpa berpikir panjang, Sutawijaya yang membawa tombak Yai Pleret itu menikamkan ujungnya ke perut Arya Penangsang. Gugurlah Adipati Jipang dengan usus menjurai dari lambungnya. Menyaksikan dengan mata telanjang Tumenggung Metaun dan Dyah Retna Larasati serempak terjun ke Bengawan dan menyeberanginya. Sial bagi Metaun, di tangan Ki Penjawi, Metaun tewas, sementara Larasati bunuh diri dengan menikamkan patrem di hadapan Sutawijaya. Orang-orang Jipang yang berkerumun di sebelah timur Sungai Bengawan sore merasa ciut nyalinya sesudah menyaksikan ketika sesembahannya tewas di tangan orang-orang Sela. Ketika orang-orang Jipang mundur sesudah Toh Bahu menyerah, Ki Juru beserta Ki Penjawi, Ki Pemanahan dan Sutawijaya segera menghadap Adipati Hadiwijaya di Pajang, melaporkan bahwa Arya Penangsang telah gugur di medan laga. Pemirsa budiman, cerita sejarah yang saya bawakan kali ini berakhir. Jangan lupa untuk berikan masukan, kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.